Pada 9 Desember 2025, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Dalam peraturan itu disebutkan terdapat 17 kementerian atau lembaga yang dapat diisi anggota kepolisian. Hal ini sontak mengundang polemik karena putusan Mahkamah Konstitusi 114/PUU 23/2025 pada 13 November 2025 sudah menegaskan larangannya bagi anggota kepolisian aktif menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Bagaimana detail 17 jabatan instansi di Perkap ini? Lalu ada fenomena apa di balik polemik ini? Kita bahas ya. Adapun ke-17 instansi itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Agraria, Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Berikutnya adalah Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait putusan Perkap ini, pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Herdiansyah Hamzah Jumat 12 Desember 2025 menilai hal ini sebagai bentuk nyata pembangkangan konstitusional dan cara berpikir Kapolri yang salah. Pasalnya, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat yang seharusnya diikuti oleh semua lembaga. Namun alih-alih memahami putusan dan menarik semua anggotanya yang bertugas di luar kepolisian, Kapolri justru membuat peraturan baru yang mengangkangi putusan MK. Menurut dia, yang dilakukan oleh Kapolri juga bertentangan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto mereformasi lembaga ini dengan membentuk tim percepatan reformasi Polri. Namun dengan terbitnya Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025, Herdiansyah menilai bahwa sudah tampak jelas bahwa Kapolri tidak punya niat serius untuk berbenah dan melakukan reformasi. Terkait hal ini, ia pun menyarankan agar Presiden mencopot Kapolri. Pandangan yang sama juga diungkap oleh anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman yang menilai terbitnya aturan baru Polri memperlihatkan ketidakpatuhan institusi Polri terhadap prinsip negara hukum. Menurut Beni, aturan yang dikeluarkan Polri seharusnya sejalan dengan putusan MK, bukan justru menimbulkan tafsir yang berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar hukum. Berbeda dengan Beni, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lalo, justru berpandangan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 selaras dengan mandat putusan MK, yang menyebut aturan baru itu merupakan bentuk penyesuaian setelah MK membatalkan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian terkait penempatan anggota Polri di luar institusi. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan penempatan anggota Polri ke kementerian lembaga seperti tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 didasarkan pada sejumlah regulasi. Di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Truno Yudo juga menyebut tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagai dasar. Sahabat Kompas, di saat publik berharap Polri melakukan reformasi dan melaksanakan keputusan MK, ternyata malah sebaliknya, melakukan manuver dengan menegaskan jabatan di 17 instansi. Apa publik masih optimistis kalau Polri serius berbenah?